Ya, sebaiknya Anda berdoa dengan bahasa dan bentuk kalimat yang Anda pahami saja. Karena berdoa itu tidak harus dengan bahasa Arab. Jika Anda hanya paham bahasa Indonesia, maka berdoalah kepada Allah dengan bahasa Indonesia. Bahkan jika Anda hanya paham bahasa daerah, maka berdoalah kepada Allah dengan bahasa daerah yang Anda pahami itu. Daripada Anda kemudian berdoa dengan bahasa Arab namun karena tidak hafal, akhirnya Anda tidak jadi berdoa. Nah, ini akan menjadi masalah. Atau Anda berdoa dengan bahasa Arab namun karena baru proses menghafalnya, akhirnya lafaz doanya pun berantakan sehingga merubah arti. Maka ini juga akan masalah. Oleh karena itu, silahkan berdoa dengan kalimat-kalimat bahasa yang Anda pahami. Kalau misalnya dengan bahasa Indonesia, maka tumpahkanlah kepada Allah dengan bahasa Indonesia. Contohnya, ya Allah, aku memohon kepadamu, sentuhlah hati suamiku agar segera berhenti dari perbuatan selingkuh, ya Allah. Gerakkanlah hatinya supaya condong hanya kepada kami keluarga kecilnya, ya Allah. Karena hanya Engkaulah yang mampu membolak-balikkan hati manusia, ya Allah. Dan seterusnya. Tumpahkan doa tersebut kepada Allah dengan ketulusan dan penuh keyakinan bahwa Allah mendengar doa Anda dan pasti Allah mendengar doa hambanya. Namun saya kasih catatan bahwa yang penting dari sebuah untayan doa itu bukan bahasanya, tetapi yang penting dari sebuah doa itu adalah diantaranya dari adab kita berdoa, waktu kita berdoa, dan orang lain yang ikut mendoakan harapan kita agar segera Allah kabulkan. Pertama, adab kita berdoa. Perhatikan adab saat Anda hendak berdoa kepada Allah. Saat kita hendak memaparkan presentasi kepada pimpinan tempat kita kerja saja, kita harus memperhatikan adab. Maka terlebih lagi saat kita hendak menumpahkan doa kepada Allah, maka perhatikan adab saat kita berdoa. Kemudian perhatikan waktu. Perbanyaklah doa kepada Allah di saat-saat waktu mustajab. Jangan lewatkan waktu mustajab doa kecuali Anda menumpahkan segala harap dan keinginan melalui doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ajak orang lain ikut mendoakan harapan Anda agar segera Allah kabulkan. Siapa orang yang perlu Anda ajak? Misalnya anak yatim penghafal Al-Quran yang dari lisan mereka bisa membuka pintu langit agar keinginan kita segera Allah kabulkan. Selain itu dari lisan orang miskin yang kita bantu, sampaikan kepada mereka, tolong doakan agar harapan dan keinginan saya segera diijabah Allah Azza wa Jalla. Maka dengan memperhatikan ketiga ini, Allah akan segerakan harapan Anda, sebagaimana Allah pun telah segerakan harapan orang-orang yang mengalami permasalahan yang sama seperti Anda. Dan mereka telah merasakan betapa dahsyatnya dari doa dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah yang Maha mendengar doa hambanya.